Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat rekan-rekan semua. Di sini saya membuat video tentang UTS ya. UTS mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Taufan Nugroho, SEMM. Sebelumnya nama saya Rija Ramadan, saya dari Prodi Manajemen, mahasiswa Universitas Kampus Pancasakti Bekasi. Baik, kita mulai. Ini ada bab pertama yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ini ada latar belakang ya teman-teman ya. Jadi latar belakang etika bisnis ini adalah mencakup kebutuhan akan tanggung jawab sosial, menjaga kepercayaan dan reputasi, kepatuhan pada peraturan pemerintah, kepedulian lingkungan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan peningkatan tuntutan konsumen atas praktik bisnis yang bertanggung jawab. Etika bisnis memastikan bahwa perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Oke. Di sini yang kedua di bab 1 ada sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Oke, yang pertama itu sasaran. Poin pertama itu menciptakan budaya kerja yang berintegrasi dan bertanggung jawab. Yang kedua menjamin kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Yang ketiga membangun kepercayaan antara perusahaan, karyawan, konsumen, dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian poin keempat memaksimalkan dampak positif bisnis bagi masyarakat dan lingkungan. Kemudian selain sasaran, ada juga yang namanya ruang lingkup. Ruang lingkup terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama, tanggung jawab sosial, yaitu praktik yang adil dan peduli terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian yang kedua adalah kesejahteraan karyawan, yaitu lingkungan kerja yang aman, adil, dan sejahtera. Kemudian yang ketiga, transparansi dan kejujuran, yaitu dalam semua aspek operasional, baik internal maupun eksternal, perlindungan konsumen. Yang keempat, menjamin hak dan kepuasan pelanggan. Kemudian yang kelima adalah etika lingkungan, yaitu upaya yang mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan bisnis. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini yang kedua ada landasan teori. Oke. Poin pertama yaitu pengertian dan etika bisnis. Yang pertama, etika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai baik dan buruk serta benar dan salah dalam perilaku manusia. Etika berkaitan dengan prinsip moral yang membimbing individu atau kelompok untuk bertindak dengan cara yang dianggap benar oleh masyarakat atau budaya tertentu. Dalam konteks ini, etika membantu menentukan apa yang seharusnya dilakukan seseorang atau sebuah organisasi dalam situasi tertentu. Kemudian yang kedua adalah bisnis. Adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Bisnis melibatkan berbagai aktivitas seperti produksi, distribusi, penjualan, dan pemasaran, serta pengelolaan sumber daya manusia, finansial, dan material untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Kemudian yang ketiga adalah etika bisnis, adalah penerapan prinsip-prinsip etika dalam kegiatan bisnis. Ini mencakup standar dan aturan yang membimbing perusahaan atau pelaku bisnis dalam beroperasi dengan cara yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Etika bisnis berfokus pada bagaimana perusahaan berinteraksi dengan karyawan, pelanggan, mitra bisnis, dan lingkungan, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan tujuan yang memastikan praktik bisnis tidak hanya menguntungkan, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat. Bisa kita lanjut ke slide selanjutnya ya teman-teman ya. Yang kedua adalah teori-teori etika bisnis. Oke, teori-teori etika bisnis di sini banyak ya teman. Salah satunya adalah teori utilitarianisme. Yang kedua adalah teori deontologi. Yang ketiga adalah teori hak. Keempat, teori keadilan. Kelima, teori kebajikan. Keenam, teori etika relativisme. Ketujuh, teori etika feminisme. Dan kedelapan, teori kontraktualisme. Baik, kita lanjut
ke slide selanjutnya. Yang ketiga, ini adalah pendekatan kepada stakeholder. Pendekatan kepada stakeholder dalam etika bisnis adalah pendekatan yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan, bukan hanya memegang saham atau pemilik modal. Dalam pendekatan ini, perusahaan harus bertindak etis dan bertanggung jawab terhadap berbagai pihak terkait seperti pelanggan, karyawan, pemasok, komunitas, dan lingkungan. Kemudian tujuan utama pendekatan ini adalah untuk menciptakan nilai bagi semua pemangku kepentingan dengan mengakui bahwa kesuksesan bisnis bergantung pada hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang. Pendekatan stakeholder menekankan bahwa perusahaan harus mengambil keputusan yang adil dan seimbang yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga memperhatikan dampak sosial bagi lingkungan. Kemudian kita bisa lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ke bab 3. Nah, ini pembahasan. Poin yang pertama, etika bisnis dalam manajemen pemasaran. Salah satunya kejujuran dalam iklan, ya. Yaitu informasi yang disampaikan melalui iklan harus jujur, tidak menyesatkan. Perusahaan tidak boleh mengklaim sesuatu yang tidak benar atau memberikan informasi yang bisa membingungkan konsumen. Kemudian yang kedua adalah etika bisnis dalam manajemen produksi. Salah satunya keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu menjamin lingkungan kerja yang aman bagi karyawan dengan menyediakan pelatihan keselamatan dan peralatan perlindungan untuk mengurangi resiko kecelakaan atau cedera. Kemudian yang ketiga, etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu salah satunya perekrutan yang adil tanpa diskriminasi, yaitu menjamin proses rekrutmen yang transparan, objektif, dan bebas dari diskriminasi berdasarkan ras atau agama atau gender, usia atau latar belakang lainnya. Jadi harus transparan ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat yaitu etika utilitarianisme, ya, adalah teori etika yang menyatakan bahwa tindakan dianggap etis jika menghasilkan manfaat atau kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini berfokus pada konsekuensi atau hasil akhir dari suatu tindakan. Dalam bisnis, utilitarianisme berarti memilih tindakan yang memberikan keuntungan maksimal bagi perusahaan, konsumen, karyawan, dan pemangku kepentingan lain. Meskipun mungkin ada pengorbanan kecil pada pihak tertentu selama hasil akhir lebih bermanfaat bagi banyak orang. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bab 4. Ada 2 poin, yaitu kesimpulan dan saran ya. Untuk kesimpulan salah satunya tanggung jawab moral, yaitu perusahaan harus bertindak dengan integritas dan mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan bisnis mereka. Kemudian poin kedua yaitu saran. Ya, salah satunya membangun kode etik, buat dan terapkan kode etik yang jelas untuk panduan perilaku karyawan dalam situasi bisnis. Baik, sekian teman-teman untuk presentasi saya hari ini ya. Ini sengaja saya perpendek karena sebelumnya saya bikin video 16 menit itu tidak bisa diupload di YouTube ya. Jadi hanya sekitar 8 menit. Terima kasih untuk semuanya, semoga bermanfaat ya. Salam sejahtera.